Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin afdalas salawat wa anmal barakat wa azkat tahiyat fi jamil awqat ala ashrafil makhluqat sayyidina wa maulana Muhammadin akmali ahlil ardi was samawat wa sallim alaihi rabbana azkat tahiyat fi jamil khatarati wal lahadat amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat kesempatan untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Sholat duhur berjamaah hukumnya apa? Nanti juga akan dijelaskan pada sesi kajian kali ini. Sebelumnya, alhamdulillah Indonesia besok akan merayakan semangat demokrasi pemilihan kepala daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia secara serempak. Oleh karenanya saya berharap dengan ketulusan batin kita untuk memanjatkan doa kepada Allah dengan satu suratul Fatihah yang mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang aman, damai, terkendali dalam proses demokrasi besok yang akan dilaksanakan secara serentak, sekaligus seluruh keluarga kita dan kita semuanya, guru-guru kita semuanya mendapatkan kesempatan sehat lahir batin, umur yang barokah dan rezeki yang halal, kemudian bermanfaat kepada seluruh umat di sekeliling kita. Ala niyatina bisirril Fatihah. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 26 ya bulan November, insya Allah besok tanggal 27 saya berharap seluruh warga Indonesia untuk mendapatkan kesempatan memilih pemimpin sesuai hati nurani kita masing-masing. Selanjutnya kami melanjutkan dari kajian kitab Sulamut Taufik ini. Sesungguhnya kitab Sulamut Taufik hanya menjelaskan tentang 5 hal. Bagaimana penjelasan tentang iman atau syahadat yang kita yakini, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian haji, puasa dan haji, kira-kira seperti itu. Dan di ujung terakhir nanti tentang masalah sifat-sifat yang baik yang perlu dilakukan seorang muslim. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada sesi yang kedua, itu tentang tema sholat. Tentang syahadat sudah dari tema yang pertama tentang keimanan, sekarang tema tentang sholat. Sholat di sini dijelaskan sholat jamaah, dan kemudian nanti insya Allah masuk pada sholat Jumat, dan selanjutnya sholat janazah. Insya Allah ini kami mengkaji 2 hal untuk memastikan kita sama-sama mempelajari secara detail sedikit untuk menjelaskan tentang bagaimana sholat jamaah dan sholat Jumat. Faslun al-jama'atu ala dzukuri al-ahrari al-muqimina al-balighina ghairil ma'durina fardu kifayatin. Jadi sholat jamaah itu macam-macam hukumnya. Ada sholat jamaah yang hukumnya wajib, ada sholat jamaah yang hukumnya sunnah, ada sholat jamaah
yang hukumnya mubah, dan juga ada yang hukumnya justru makruh, ada yang khilaful aula, ada yang haram. Macam-macam sholat jamaah itu rupanya. Di sini dijelaskan jamaah yang fardu kifayah. Berarti kalau fardu kifayah ini apa? Kalau fardu kifayah ini adalah sholat jamaah yang dijalankan oleh sebagian orang di lingkungan tertentu, maka seluruh orang di lingkungan tertentu otomatis hak-haknya, hak kewajibannya sudah tidak usah dilaksanakan. Artinya kewajiban kolektif yang dilaksanakan sebagian orang bisa menggugurkan kewajiban kolektif bagi seluruh warga di sekitarnya. Ini sholat jamaah. Jadi kalau sholat jamaah di sini, di lingkungan wilayah sini, kemudian ada orang yang jamaah, maka orang yang tidak berjamaah tidak berdosa. Bisa menggugurkan kewajiban bagi masyarakat yang tidak melakukan jamaah. Jadi kalau sudah sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, dan subuh berjamaah, ada yang mewakili menjalankan ibadah sholat jamaah, maka yang tidak menjalankan sholat jamaah hukumnya tidak apa-apa, tidak berdosa. Nah ini sholat jamaah yang di sini maksudnya gimana? Yang diwajibkan sebagai fardu kifayah. Al jamaatu ala dzukuril ahrar. Sholat jamaah diwajibkan bagi orang-orang laki-laki yang al-ahrar, yang merdeka. Orang laki-laki berarti ada yang merdeka, ada yang tidak merdeka. Kalau orang laki-laki yang merdeka seperti kita semuanya ini, kalau yang tidak merdeka itu masa-masa lalu sebagai seorang abad, sebagai seorang hamba sahaya. Sekarang hampir semua tidak ada laki-laki yang berkarakteristik hamba sahaya. Semuanya, hampir semuanya adalah laki-laki yang merdeka, yang al-mukimina, yang bermukim di tempat tinggal tertentu, al-balighina, yang sudah cukup umur 17 tahun ke atas, ghairil ma'durina, yang tidak ada udzur, maka jamaahnya ini dianggap sebagai fardu kifayah. Lah kalau ada fardu kifayah berarti ada dong sholat jamaah yang hukumnya fardu ain. Ada. Apa itu sholat jamaah yang fardu ain? Ini kategorinya adalah, salah satu contohnya adalah sholat Jum'ah. Wajib hukumnya orang sholat Jum'ah ini secara individual. Tidak boleh sholat Jum'ah diwakilkan karena sifatnya adalah fardu ain. Tetapi sholat jamaah di luar sholat Jum'ah, sholat duhur sampai sholat subuh, ini fardu kifayah. Meskipun ada sebagian kitab yang lain itu menyatakan sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Itu ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Salah satu contohnya adalah di matan Abu Syuja, kitab Takrib misalkan, dijelaskan sholatul jamaati sunnatun muakkadatun alal ma'mum ayyan wiya al-i'timam dunal imam wa yajuzu ayyatammal hurra bil abdi wal balik bil murahiq. Dalam kitab yang lain dijelaskan bahwa sholat jamaah 5 waktu itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, yang dianjurkan untuk dijalankan. Itu adalah sholat jamaah. Itu menurut kitab
At-Takrib. Banyak sekali yang menafsirkan kitab At-Takrib itu sampai Al-Bajuri dan yang lainnya. Dijelaskan kalau seseorang imamnya adalah abad, makmumnya adalah orang yang merdeka, maka itu boleh. Kalau imamnya ini adalah prajurit, kemudian makmumnya adalah jenderal, itu juga sah-sah saja, tidak apa-apa. Kalau imamnya al-murahik, murahik ini orang yang pintar tetapi dia belum balik, menuju sifat balik tetapi dia paham tentang agama, menjadi imam, kemudian makmumnya orang yang sudah balik, sudah cukup umur, maka itu hukumnya boleh. Berbeda ketika imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, maka itu tidak sah, tidak boleh. Ada kategori-kategori umum yang juga harus dijelaskan, dipahami secara lebih umum juga. Kalau imamnya perempuan, meskipun dia hafidhah, hafal Al-Quran, makmumnya laki-laki, meskipun tidak baik membaca Al-Qur'annya, maka itu tidak boleh. Sebab imam itu adalah laki-laki, tidak boleh perempuan. Berbeda kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan boleh. Jadi itu salah satu contohnya. Itu dijelaskan di salah satu kitab At-Takrib tadi, itu namanya sunnah muakkadah. Tetapi kalau di sini dijelaskan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah berarti ada juga dong yang sholat jamaah itu hukumnya adalah fardu ain. Wa fil jumu'ati fardu ainin alaihim idza kanu arba'ina mukallifin fi abniyatin. Khusus sholat Jumat, sholat Jumu'ah, bahasa Arabnya sholat Jumu'ah. Kalau orang Indonesia mengatakan Jumat, dalam kalender Masehi Jumat, tetapi redaksi bahasa Arab Al-Jumu'ah. Sholat Jumu'ah hukumnya fardu ain. Setiap laki-laki diwajibkan untuk sholat jamaah, sholat Jumu'ah. Idza kanu arba'ina mukallifin, jika di dalam rentang kampung tertentu itu terdapat 40 laki-laki, bukan 40 rumah, kepala rumah tangga, tetapi misalkan rumahnya hanya 15, tetapi laki-laki jumlahnya ada 40 orang, maka di situ sudah dianjurkan harus mendirikan sholat Jumu'ah yang sifatnya adalah wajib bagi orang-orang yang mukallaf, bagi orang-orang yang berakal. Kalau orang yang tidak berakal, tidak mukallaf, orang gila, orang sakit, maka tidak menjadi kewajiban beban fardu kifayah maupun fardu ain, kewajiban individual. Itu yang pertama, kewajiban sholat Jumu'ah itu adalah ketika ada 40 orang yang mukim di satu tempat tertentu, yang orang mukim itu semuanya adalah mukallaf, orang yang sehat lahir batin, jasmani dan rohaninya, dan sudah balik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa alaman nawal iqamah indahum arba'ata ayyamin sihahin, dan juga bagi orang yang niat untuk menetap di sebuah perkampungan tersebut dalam waktu 4 hari secara penuh. Jadi kalau orang bepergian, kemudian kita dari Jakarta menuju Surabaya, kita ingin menginap di Surabaya selama 4 hari, kemudian satu di antara hari itu adalah hari Jumat, maka dia berkewajiban
secara individualistik untuk menjalankan sholat Jumu'ah berjamaah. Tidak boleh sholat Jumu'ah dilaksanakan sendirian, tidak sah hukumnya, karena ini wajib hukumnya sholat Jumu'ah dilaksanakan secara berjamaah. Itu yang kedua, orang yang niat menetap di satu kampung selama 4 hari berturut-turut dan 1 hari diantaranya itu masuk di dalam hari Jumat. Kemudian yang ketiga, wa alaman balaghahu nidaa sayyitin min tarafin yalihi min balatiha. Yang ketiga adalah orang yang tinggal di satu perkampungan kemudian mendengar adzan masjid maupun musola, meskipun itu di luar kampungnya, tetapi dia tinggalnya di emperan kampungnya. Misalkan contohnya di sini di Blok M, tinggalnya rupanya misalkan di ujung pelosok Cipete, tetapi perbatasan dengan daerah Blok M. Di situ ada masjid, ada musola, kemudian dia ada mendengar suara adzan di situ, maka dia pada saat Jumatan tersebut masjid dan musolanya lebih berdekatan kepada masjid yang di daerah lain itu, maka dia kewajiban sholat Jumu'ah dimanapun juga diperbolehkan, tetapi dianjurkan yang paling dekat masjid yang ada di situ. Wajib hukumnya orang yang tinggal meskipun itu adalah di perbatasan kota maupun perbatasan desa, tetapi dia masih mendengar suara adzan di dalam sholat Jumat itu, maka dia diharuskan tetap menjalankan sholat Jumat di tempat masjid yang didengar oleh adzannya itu. Boleh juga dia melaksanakan sholat Jumat di kampungnya sendiri, tetapi agak jauh, tetapi lebih dianjurkan yang paling dekat. Itu masalah sholat Jumat. Kemudian syarat-syaratnya bagaimana? Wa syartuha waktu duhri. Sholat Jumu'ah itu salah satu syaratnya, berarti syaratnya tidak hanya satu, ada banyak syarat. Satu diantaranya adalah dilaksanakan pada waktu duhur atau kisaran istiwa. Kalau kemudian sholat Jumu'ahnya dilaksanakan di luar waktu duhur, sah apa tidak? Berarti karena ini syarat itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan syaratnya, maka itu tidak sah. Maka salah satu syarat di dalam menjalankan sholat Jumu'ah itu adalah waktunya di kisaran waktu duhur. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua apa? Wa khutbatani qablaha fihi yasma'uha al-arba'un. Dalam sholat Jumu'ah itu juga harus ada 2 khutbah yang dijalankan sebelum sholat jamaahnya. Ini berbeda dengan sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha. Kalau sholat Jumu'ah itu khutbahnya dijalankan sebelum menjalankan jamaahnya. Kalau sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha kebalikannya. Jadi sholat dulu, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, baru khutbah dijalankan. Kalau sholat Jumu'ah, maka diwajibkan hukumnya untuk menjalankan khutbah, 2 khutbah sekaligus sebelum menjalankan sholat Jumu'ah berjamaahnya, di mana khutbahnya ini harus didengar. Di antara pendengar khutbahnya ini harus ada orang 40 orang. Jadi 40 orang ini kalau pakai mic, pakai speaker pasti bisa 100 orang mendengar. Kalau tanpa pakai mic, pakai speaker, kemudian 40 orang, kalau ini satu baris ini ada 20 orang, berarti hanya 22 baris saja udah 40 orang.
Kalau di masjid sini alhamdulillah banyak orangnya, ini berarti berkah, insya Allah berkah seperti itu. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga apa? Wa antusolliya jama'atan bihim, dan harus dijalankan secara jamaah. Oh, ini yang menjadi syarat. Kalau sholat Jumu'ah tidak dilaksanakan jamaah, berarti itu bukan sholat Jumat. Ya kan, salah satu yang pertama adalah syaratnya adalah ada 2 khutbah, dan kemudian dilaksanakan pada waktu duhur, dan juga dilaksanakan dengan berjamaah. Dan kemudian syarat yang ketiga, wa alla tuqarinuha ukhra bibalatiha, dan tidak berbarengan dijalankan sholat jamaah, sholat Jumu'atnya itu di satu perkampungan yang beriringan. Di situ juga ada perkampungan ataupun musola ataupun masjid yang menjalankannya. Jadi sebaiknya kalau kemudian ada jamaah didirikan sholat Jumat itu, sebaiknya satu kampung itu hanya satu. Jadi kalau kebanyakan, kalau di NTB itu istilahnya itu kampung 1000 masjid. Wah, itu 1000 masjid lah. Kalau 1000 masjid, kalau jamaahnya sedikit pada saat waktu Jumat, maka dianjurkan untuk menjalankan sholat Jumat di masjid jami'. Masjid jami' itu adalah masjid yang dilaksanakan untuk persinggungan atau perkumpulan masyarakat tertentu untuk menjalankan sholat Jumat. Kalau banyak masjid di situ, dianjurkan direlokasi jadi satu saja pada khusus waktu sholat Jumat. Di luar waktu Jumat silahkan saja untuk menjalankan sholat masing-masing, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan yang lain-lain, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ini syarat-syaratnya. Kalau kemudian ada syarat-syaratnya, maka harusnya ada rukun-rukunnya. Saya seringkali untuk menjelaskan tentang syarat dan rukun. Syarat itu sesuatu kegiatan, perbuatan, dan perkataan yang dilaksanakan sebelum masuk pada pokok masalah pelaksanaannya. Itu namanya syarat. Tadi misalkan waktunya dijalankan sebelum duhur, kemudian harus ada syarat yang lainnya adalah 2 khutbah, dan kemudian yang lainnya harus dilaksanakan berjamaah, dan harus dilaksanakan tidak ada di satu kampung tertentu itu double masjid yang menjalankan sholat Jumat berjamaah. Itu salah satu syarat-syaratnya. Nah, kemudian rukun-rukunnya apa? Ini penting, ini khususnya mudah-mudahan diantara kita semuanya nanti pada satu waktu kalau menjadi khotib ataupun menjadi khutbah di berbagai macam tempat, ini menjadi penting, menjadi rukun bagi jamaah dari sholat Jumat. Wa arkanul khutbataini, ini menjelaskan rukun-rukun khutbah. Wa arkanul khutbataini, adapun rukun-rukun untuk menjalankan khutbah itu apa rukun-rukunnya? Yang pertama, hamdulillah. Yang pertama harus membaca kalimat tahmid, alhamdulillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan yang lain-lain. Itu rukun khutbah. Yang pertama adalah membaca tahmid alhamdulillah. Kemudian yang kedua, harus membaca sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi. Kalau ada khotib kemudian membaca alhamdulillah tetapi tidak ada membaca sholawat Nabi, berarti rukunnya tidak dijalankan secara sempurna. Harus membaca alhamdulillah dengan lengkap lah, macam-macam karakter
redaksinya macam-macam. Sholawat juga banyak redaksinya macam-macam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, segala macam-macam. Redaksinya berbeda-beda, tidak ada masalah. Yang penting alhamdulillah dan membaca sholawat. Kemudian yang ketiga adalah wal wasiyatu bittaqwa fihima, memberikan wasiat tentang pentingnya menjalankan takwa, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Kalimat-kalimat perintah takwa sering dikumandangkan, dan itu selalu dikumandangkan oleh seorang khotib, karena khotibnya tahu itu bagian rukun khutbah yang harus dibaca selain daripada alhamdulillah, membaca tahmid dan membaca sholawat. Itu memberikan nasihat kepada hadirin sholat Jumu'ah, diberikan nasihat dengan wasiat at-taqwa, wal wasiyatu bit-taqwa fihima. Dan tidak hanya itu, dijelaskan lagi wa ayatun mafhumatun fi ihdahuma, dan menyampaikan ayat Al-Quran yang bisa dipahami oleh jamaahnya. Jadi kalau kalimat-kalimat Al-Quran yang hanya orang-orang tertentu yang memahami, seperti kalimat-kalimat alif lam mim, contohnya seperti itu, ayat yang dibaca di dalam menjalankan khotib, maka itu kurang bisa dipahami oleh masyarakat ataupun jamaahnya. Tetapi kalau yang dibaca misalkan surat-surat Al-Ikhlas, surat-surat apapun, ayat yang menjelaskan, yang bisa dipahami dengan redaksi bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab, tetapi di antara jamaah pasti bisa memahami itu dengan bahasa Indonesia. Lebih bagusnya lagi kalau khotibnya membaca ayat Al-Quran yang bisa dipahami berikut dengan makna kandungan ayat tersebut. Kemudian yang keempat, syarat rukun yang keempat di dalam menjalankan khutbah, wad-du'a'u lil mu'minin. Maka biasanya khotib pada saat khutbah di khutbah yang kedua itu selalu membaca istighfar kepada umat-umat mukmin seluruh dunia dan yang lain-lain. Allahumma gfir lahum warham, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Itu karena bagian daripada rukun. Nah, kalau khotibnya sudah membaca begitu, berarti khotibnya sudah mempelajari kitab fikih. Salah satunya fikih Sulamut Taufik, dan yang lain adalah fikih yang lain-lain. Paling tidak fikih madhab tertentu. Siapapun madhabnya boleh, tetapi di Indonesia yang paling banyak adalah madhab Syafi'i. Kemudian yang keempat tadi wad-du'a'u lil mu'minin fis saniyah, itu yang keempat, rukun yang keempat. Kemudian syarat-syarat untuk menjadi seorang khotib bagaimana? Ini masuk pada wilayah khotibnya, bukan jamaahnya. Ini syarat-syarat kalau orang harus menjadi seorang khotib itu wasyurutuhuma at-thaharatu anil hadasaini. Seorang khotib itu harus suci dari kedua hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Kalau khotib ini kan yang tahu dirinya sendiri, pasti dia lebih paham, lebih mengerti, karena orang yang tidak mengerti nggak mungkin dia dijadikan khotib tentunya. Orang yang lebih paham tentang ilmu agama pasti itu diutamakan untuk menjadi khotib, menjadi pengkhotbah. Lah, syarat untuk menjadi khotib yang pertama itu harus bersuci dari kedua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan juga wa'anin najasati fil badani wal makani wal mahmuli. Bukan hanya hadas kecil, hadas besar, tetapi semua perangkat yang dipakai, yang dikenakannya ini harus tidak najis, pakaiannya, tempatnya, dan apapun yang
yang dipakainya itu harus tidak najis. Nah, kemudian dalam saya membandingkan kitab Sulamut Taufik saya pelajari, dan juga kitab matan yang tadi, matan Abu Syuja, itu juga saya perbandingkan di situ. Ada beberapa syarat untuk menjelaskan lebih rinci. Syarat wajibnya bagi orang menjalankan sholat Jumat tadi ada 7 di dalam kitab At-Takrib. Yang pertama, dia harus Islam. Ini orang yang jamaah. Tadi kan khotibnya, syarat menjadi khotib itu kan harus suci dari kedua hadas kecil maupun besar, dan juga dari apapun yang dikenakan ini, dari segala kotoran dan najis, jangan sampai itu. Itu salah satu syarat bagi orang yang khotib. Ini ada syarat yang lain ini, wasatrul aurati, dan syarat yang kedua adalah wasatrul aurati, menutupi aurat. Jadi saya tidak pernah menemukan seorang khotib yang saat khotibnya itu dia tidak menutupi aurat. Ini selalu menutupi aurat karena dia tahu betul bahwa itu menjadi syarat sahnya menjadi seorang khotib. Wal qiyamu, dan berdiri, kecuali kalau dia ada udur syar'i, dia sakit segala macam. Wal qiyamu, ini khotib itu berdiri, baik dari khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua dia berdiri. Wal julusu bainahuma, di antara dua khutbah yang pertama maupun yang kedua itu ada julus di dalamnya, jadi duduk di antara dua khutbah, itu juga menjadi syarat. Wal wala'u bainahuma, dan berturut-turut, jangan sampai khutbah yang pertama kemudian terlalu lama sekali duduknya, atau kemudian menasihati yang lain-lain baru khutbah yang kedua. Enggak boleh, harus berurutan dari antara khutbah kedua dan khutbah yang pertama. Di antaranya dilaksanakan duduk di antara dua khutbah. Itu juga menjadi kewajiban, syarat menjadi kewajibannya. Dan yang terakhir ini ada perbedaan di antara ulama, ada yang menyatakan wa ayyakuna bil arabiyah. Jadi khotib di dalam menjalankan khutbahnya itu menggunakan bahasa Arab. Ini ada yang menyatakan seperti itu, ada qaul yang menyatakan yang penting khutbahnya ini bisa dipahami oleh jamaahnya 40 orang dengan bahasa mereka. Nah, kalau kemudian ini tergantung bagi jamaahnya. Saya dulu waktu di pesantren itu ada seorang guru saya, kiai saya, karena muridnya ini adalah pesantren semua, bisa bahasa Arab semua, khotibnya ini menggunakan bahasa Arab. Tetapi kalau jamaahnya ini lebih paham dengan bahasa Indonesia, maka sebaiknya khotibnya ini menggunakan bahasa Arab bagi yang syarat dan rukun-rukun tertentu, tetapi menggunakan bahasa Indonesia untuk bisa dipahami oleh bersama. Minimal bahasa Arabnya pada saat membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, membaca sholawat kepada Nabi menggunakan bahasa Arab, kemudian berwasiat dengan takwa, usikum nafsi wa iyyakum bitaqwallah, menggunakan bahasa Arab, dan kemudian mendoakan bagi orang-orang Islam dan mukmin menggunakan bahasa Arab. Selebihnya bisa menggunakan bahasa Indonesia agar dapat dipahami oleh seluruh jamaah yang hadir. Ini bagi seorang khotibnya, bagi rukun-rukun khutbahnya, dan kemudian syarat-syarat bagi seorang khotibnya. Sekarang bagi jamaahnya bagaimana? Jamaah yang menjalankan sholat jamaah Jumu'ah yang hukumnya adalah fardu ain tadi, yang pertama harus Islam, harus orang muslim, yang kedua harus orang yang baligh,
Kalau belum balik boleh enggak? Boleh diajak untuk Jumatan, untuk pembelajaran. Tetapi yang menjadi kewajiban adalah yang sudah balik. Dan yang ketiga yang berakal, lahul aklu. Yang kemudian yang keempat hurriyah, merdeka. Kalau orang merdeka ini, bahasa-bahasa merdeka ini rata-rata kitab-kitab klasik itu membahasakan al-hurriyah, merdeka, karena dulu ada orang-orang yang belum merdeka. Sekarang ini semua orang merdeka. Seluruh warga dunia insya Allah itu sekarang sudah merdeka semua. Kemudian yang kelima ad-dukurah, orang laki-laki. Dan yang keenam adalah sehat. Orang sehat. Kalau orang nggak sehat, sakit, itu halangan, tidak boleh, tidak apa-apa dia tidak menjalankan sholat Jumat, tetapi harus diganti dengan sholat duhur di rumahnya masing-masing. Dan kemudian yang ketujuh al-istiton, bermukim di satu tempat di situ, ataupun dia bermukim di tempat lain selama 4 hari berturut-turut di situ, maka dia sudah kewajiban wajib sholat Jumat sebagai fardu ain di masing-masing individu. Itu beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Kemudian ini kalau sunnah-sunnahnya orang Jumatan bagaimana? Ini kayaknya menjadi agak sedikit penting dijelaskan sebelum mengakhiri ini. Wahayatul Jum'ati arba'u hisalin. Sunnah-sunnahnya orang menjalankan sholat Jumat di waktu Jumat itu yang pertama dianjurkan untuk al-ghuslu wa tandiful jasati. Sebelum menunaikan sholat Jumat di masing-masing masjid, itu sebaiknya disunahkan, dianjurkan untuk mandi dan membersihkan seluruh badannya. Itu sunnah-sunnahnya, salah satu sunnah. Ada 4 sunnah kategori di sini. Kemudian yang kedua, menggunakan baju yang berwarna terang. Labsus siap al-abyad, terang sebaiknya baju putih. Maka rata-rata kalau seorang khotib itu pakainya baju putih karena dia paham itu bagian dari sunnah. Pakai baju putih, sebelumnya mandi Jumat dianjurkan, membersihkan seluruh badan, dan kemudian pakaian baju putih. Dan kemudian yang ketiga akhdud dufri, memotong kuku sebelum hari Jumat. Kalau memotong kuku sebaiknya pada hari Jumat. Di samping mendapatkan fadilahnya hari Jumat, itu mendapatkan keutamaan, mendapat kesunahan dalam menjalankan aktivitas di hari Jumat. Dan kemudian yang keempat itu menggunakan at-thayyib, menggunakan wewangian di dalam tubuhnya. Setelah mandi bersih, terus kemudian pakai baju putih, kemudian memotong kuku, dilanjutkan akan lebih sempurna untuk memakai wangi-wangian yang bisa wangi diantara biasanya kalau imam ataupun khatib itu menggunakan wangi-wangian itu karena itu bukan hanya untuk sesuatu yang bersifat untuk gaya-gayaan, bukan. Itu karena memang sunnah yang dianjurkan pada saat sholat Jumat. Jadi itu ada keutamaan untuk menjalankan di waktu sholat Jumat. Yang pertama, saya ulangi lagi, adalah mandi dan kemudian membersihkan badannya, dan kemudian yang kedua menggunakan baju-baju yang berwarna cerah, berwarna putih, dan kemudian yang ketiga adalah memotong kuku, dan yang keempat adalah memakai wangi-wangian. Nah, itu kalau dijalankan insya Allah sempurnalah perjalanan sholat kita di dalam menjalankan sholat jamaah, sholat Jumat. Faslun, ini sedikit lagi, insya Allah akan biar agak sedikit cepat, kalau enggak gitu enggak kelar-kelar kita. Faslun, yajibu ala muqtadiyan fi Jumu'atin au ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mauqif wal ihram bal tabtulu al muqarranah fil ihram wa tukrahu fi ghairihi illa ta'min wa yahrumu taqaddumuhu biruknin fi'liyin wa tabtulu biruknaini
wa kada at-ta'akhuru anhu bima biha li ghairi udrin wa bi aksara min salasati arkanin tawilatin. Jadi kewajiban bagi seseorang yang menjadi makmum pada sholat Jumat maupun sholat-sholat rawatib lainnya, kewajiban makmum itu yang pertama apa? Yang pertama, Allah yataqaddama ala imamihi fil mauqif. Makmum tidak boleh mendahului imam. Kalau imamnya ada di baris depan di sini, makmumnya ada di depannya, nggak boleh, nggak sah. Dia harus di belakangnya. Baik itu pada posisi sakit, pada posisi kondisi apapun, makmumnya itu nggak boleh mendahului imam. Di dalam ma'al mauqif, tempat dia duduknya imam ini tidak boleh. Kalaupun biasanya kalau imam sama makmum sholat berduaan, itu makmumnya ada di belakang sedikit, tapi nggak boleh mendahului. Batas mendahului apa? Batas mendahului itu ini harus nggak boleh sejajar, makmum harus di belakangnya. Nah kalau kakinya panjang, tetapi ininya ada juga orang yang kakinya panjang, tetapi ini posisi di belakang, nggak apa-apa. Tapi itu khawatirnya itu tidak sah, maka lebih baiknya itu untuk menjaga kehati-hatian dia harus di belakang imam. Itu kewajiban makmum untuk menjadi makmum itu, karena dia posisinya niatnya menjadi makmum, dia harus memposisikan sebagai makmum. Jangan niatnya menjadi makmum tapi memposisikan sebagai imam, tidak boleh itu. Dia harus memposisikan sebagai makmum di belakang imam. Itu di sini kalau ini ada keterangan ilmu nahwu itu dijelaskan muqtadiyan yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan. Ini ada redaksi namanya hal. Al halu wasfun fudlatun muntasibu. Jadi hal itu namanya apa? Sifat yang fudlah, yang dibaca nasab, mufhimun fi halin kafar dan adhabu, yang menjelaskan tentang posisi dan keadaan seseorang tertentu, itu dinamakan hal. Di sini disebut kewajiban bagi seseorang yang sholat dalam keadaan menjadi makmum. Oh, ini menjadi hal. Al halu wasfun fudlatun muntasibu mufimu fi halin kafar dan adhabu wa kaunuhu muntakilan mustaqqa yaglibu. Itu fi kalam sabiqo, itu dalam redaksi bahasa Arab itu kalau yang dinamakan hal itu adalah sifat yang fudlah, sifat yang kalaupun itu tidak dijelaskan di situ sudah cukup, tetapi itu adalah sifat yang menjelaskan, melengkapi keterangan sebelumnya, yang keterangan itu menjelaskan duduk, posisi dan keadaan seseorang tertentu, itu namanya hal. Di sini disebut ini menjadi hal di sini. Itu yang pertama, kewajiban bagi makmum agar posisinya adalah di belakang imam, itu yang pertama. Nah kalau kemudian yang kedua apa? Juga tidak boleh mendahului dalam takbiratul ihram. Makmum itu setelah imam takbiratul ihram, baru makmumnya takbiratul ihram. Tidak boleh mendahului, bahkan membersamai pun itu nggak boleh. Harus dalam takbiratul ihram, imamnya takbiratul ihram, baru makmumnya takbiratul ihram. Membarengi pun nggak boleh, kecuali amin, membaca. Kalau imam membaca waladhdallin, amin bareng boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau takbiratul ihram tidak boleh bareng, harus makmum harus mengikuti imam dulu, baru dia baru takbiratul ihram. Nah kalau bareng nggak boleh, itu bisa batal. Bal tabtulul muqarranah fil ihram. Oh, di sini sebut batal dia menjadi makmum kalau dia takbiratul ihramnya bersamaan, berbarengan dengan takbiratul ihramnya imam. Di sini disebut di situ.
Wa tukrahu fi ghairihi illa ta'min. Oh, yang lain bareng boleh tetapi makruh kecuali membaca takmin, membaca amin bareng itu nggak apa-apa. Selain itu berbarengan imam sama makmum berbarengan itu hukumnya makruh. Maka biasanya kalau imam itu membaca Allahu Akbar dia sudah menyelesaikan sempurna, sujud sempurna, kemudian berdiri untuk rakaat berikutnya, setelah berdiri baru membaca Allahu Akbar. Itu agar makmum itu tidak membarengi. Karena kalau membarengi itu hukumnya makruh. Selain membarengi baca amin dalam apa namanya setelah baca Al-Fatihah, amin itu boleh bareng. Tetapi selain itu tidak boleh berbarengan. Bahkan kalau kemudian makmumnya mendahului bagaimana? Wa yahrumu taqaddumuhu biruknin fi'liyyin. Kalau makmum mendahului maka haram hukumnya. Kalau haram berarti kan tidak sah. Kalau rukun fi'li itu rukun yang bersifat perbuatan, bersifat kegiatan, bukan berupa keucapan. Rukun fi'li itu kayak ruku, sujud. Nah, itu kemudian kalau kemudian makmum mendahului, nah, itu nggak boleh itu. Bahkan kalau mendahului dua rukun berturut-turut itu batal. Gak sah, atau tiga kali misalkan imamnya baru ruko, kemudian kita sudah sujud bahkan sudah duduk. Dan kebalikannya, ini bukan hanya bersifat imam sama makmum. Kalau imamnya sudah sujud, kemudian makmumnya baru datang, ya ini kalau ada makmum yang masbuk, makmum yang kemudian datang pada saat sholat sudah berjalan, ya itu sebaiknya imamnya sudah berdiri pada rakaat berikutnya baru dia mengikuti. Jangan dia mengejar. Kalau dia mengejar itu namanya di sini juga nggak boleh di situ disebut. Wa yahrumu taqaddumu bi ruknin fi'liyyin wa tabtulu bi ruknaini wa kada at-ta'akhkhuru anhu biha li ghairi udrin bi aktsara min salasati arkanin tawilatin lahu. Ya, ini contohnya kalau imam sholat jamaah, imamnya sudah sujud, kemudian ada makmum datang, kemudian langsung takbiratul ihram langsung mengikuti sujud. Nah itu nggak boleh, karena itu tidak melalui syarat-syarat rukunnya. Sholat kan takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, kemudian ruku. Nah itu kalau itu sebaiknya menunggu imamnya berdiri kembali untuk rakaat berikutnya baru dia mengikuti. Tidak boleh mengejar imam. Kalau mengejar imam dua rukun berturut-turut atau bahkan tiga rukun berturut-turut itu batal sholatnya. Artinya dia tidak dianggap sebagai jamaah, sebagai makmum. Itu kewajiban makmum yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayya'lama bintiqalati imamihi. Kewajiban yang kedua ini makmum itu juga harus pinter-pinter tahu mana intiqalatul imam. Imam itu pada saat berdiri bergerak itu harus mengikutinya, mendengar suaranya, pergerakannya segala macam. Maka kalau sebaiknya makmum itu datangnya di belakang imam. Kalau datang yang di belakang-belakangnya berarti mengikuti makmum yang di depannya. Itu sebaiknya makmum itu mengetahui gerakan-gerakan imam, baik gerakan fisiknya maupun suara-suara imam, harus mendengarkan itu. Kemudian yang ketiga, wa ayyajtami'a fi masjidin au salasi mi'ati dhira'in. Dan yang ketiga ini makmum juga harus berkumpul dengan imam dalam satu masjid. Kalau imamnya di sini, kemudian makmumnya di luar sono jauh 100 meter. Di sini disebut 300 dhira'. 300 dhira' itu perkiraan 100 meter. Ya kalau kemudian masjidnya kecil, kemudian terlalu jauh di sana, ya itu tidak sedalam satu masjid. Kecuali masjidnya besar. Masjidnya kayak Masjid Istiqlal misalkan, atau Masjidil Haram, meskipun besar pun tapi dalam satu ruangan itu, meskipun di pojok sana sebelah jauh itu masih dalam kategori satu masjid. Tapi ini di sini maksudnya dijelaskan harus dalam satu tempat sholatnya imam, kira-kira seperti itu. Kalau kemudian ada bangunan di samping di situ
tetapi bangunannya masih bisa masuk ke masjid sini nggak apa-apa, itu bagian dari masjid juga. Tapi kalau terlalu jauh sana tidak dianggap sebagai bagian daripada masjid. Kemudian yang keempat, wa alla yahula bainahuma hailun yamnaul al istiqraq. Yang keempat ini, di antara imam dan makmum ini harus tidak ada ini sekat yang menghambat dia untuk jalan ke imam. Contohnya misalkan masjid bertingkat, sini sama di atas, imamnya di sini, makmumnya di sana. Di sana harus ada akses. Al-istiqraq ini maksudnya akses jalanan. Jadi di situ, maka di situ ada tangga. Kalau masjidnya tingkat, tetapi di situ harus ada tangga ke bawah sampai kalau di bawah itu bisa menyambung kepada imam. Lah kalau tangganya nggak ada gimana? Ya nggak boleh berarti. Ini harus harus kalau tingkat itu harus ada tangga yang untuk menjembatani dia akses masuk kepada imamnya. Kira-kira seperti itu. Jadi semua masjid itu kalau tingkat itu, saya di mana-mana melihat itu pasti ada aksesnya, ada tangganya untuk masuk menjadi, karena itu syarat, sebagai bagian dari syarat untuk menjadi makmum dan imam itu harus syarat sahnya harus menempel, menyangkut seperti itu. Kemudian wa ayyatawafaqo nadmu salataihima, harus berkesesuaian sholatnya imam sama sholatnya makmum, harus berkesesuaian. Berkesesuaian maksudnya gimana? Bentuknya berkesesuaian. Contohnya misalkan imam sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Gak tahu kalau itu imamnya sholat sunnah, dicolek kemudian ingin menjadi makmum, tidak apa-apa, karena itu sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dia sholat wajibnya 4 rakaat. Yang tidak boleh maksudnya, yang tidak berkesesuaian ini, imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat subuh misalkan. Tata cara sholat gerhana berbeda, atau imamnya sholat janazah yang modelnya 4 takbiratul ihram, tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud, kemudian makmumnya sholat biasa, nggak boleh itu, karena tidak berkesesuaian, bentuk sholatnya tidak berkesesuaian. Tapi kalau berkesesuaian boleh, itu ada namanya, tidak boleh itu kalau tidak berkesesuaian. Kemudian wa alla yatakhalafa fi sunnatin tafhashul mukhalafah fiha, dan juga dalam menjalankan sholat hal-hal yang sunnah antara imam sama makmum itu jangan ada keperbedaan yang terlalu mencolok. Misalkan contohnya imam melaksanakan sujud sahwi, ya kan, sujud sahwi, makmumnya nggak mau. Atau imam misalkan sholat sujud tilawah, makmumnya tidak mau. Nah, itu nggak boleh. Imam menjalankan sholat imam, kemudian membaca ayat Al-Quran, kemudian sujud tilawah, makmumnya harus ikut. Itu karena ini perkara yang sering terjadi. Nah, kalau sholat subuh imamnya sholat kunut, makmumnya nggak apa-apa itu. Itu karena perkara yang tidak besar, hal yang sederhana. Tetapi yang nggak dibolehkan sunnah yang itu masalahnya menjadi besar. Kalau sholat kunut ini ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Jadi nggak apa-apa. Yang imamnya sholat doa kunut, makmumnya nggak apa-apa. Tidak menjadi masalah. Tetapi kalau sujud tilawah atau sujud sahwi segala macam, makmumnya harus mengikuti masalah-masalah yang itu. Wa ayyanwiya al-iktida' ma'at taharrumi fil jumu'ati wa qoblal mutaba'ati wa tulil intidhar fi ghairiha. Jadi kalau makmum itu sholat Jumat maupun sholat di luar Jumat harus niat menjadi makmum. Kalau dia takbiratul ihram, dia sudah takbiratul ihram, dia lupa menjadi makmum, pada saat di sela-sela itu dia niat kembali untuk menjadi makmum. Imamnya dia, makmumnya saya. Sebelum imamnya salam itu masih sah, masih boleh. Jadi niat menjadi makmum tidak harus di muka, pada saat kelupaan di muka, kemudian di perjalanan sholat ingin menjadi makmum tidak apa-apa, selama imamnya belum membaca salam di ujungnya, itu boleh.
Itu menjadi makmumnya. Kemudian baik itu sholat Jumat maupun sholat rawatib. Wajibu alal imami niyatul imamah. Kewajiban bagi imam itu harus niat imam, menjadi imam. Jadi kalau imam tidak niat menjadi imam, ini tidak menjadi pahalanya menjadi jamaah, enggak. Imam harus niat menjadi imam fil jum'ati wal mu'adati, dalam sholat wajib sholat Jumat maupun sholat yang lainnya dalam waktu maktubah. Di dalam Syekh Al-Harari menjelaskan al-mu'adah ini adalah sholat setelah sholat Jumat, itu kemudian imamnya sholat lagi sholat duhur, makmumnya mengikuti lagi, itu namanya mu'adah. Itu sholat yang diulangi setelah menjalankan sholat Jumat. Artinya ada beberapa lokasi, salah satunya di beberapa tempat di Madinah, dan kalau di Jakarta misalkan contohnya di Cipinang itu ada satu guru mulia zaman itu, temannya Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dulu teman akrabnya. Sampai sekarang itu kalau sholat Jumat, setelah sholat Jumat itu ada sholat yang jamaah lainnya, sholat duhur diulang di situ. Itu namanya al-mu'adah. Artinya itu baik itu sholat Jumat maupun sholat jamaah yang lainnya, itu imam itu wajib juga hukumnya untuk niat menjadi imam. Itu maksudnya begitu. Kalau dia tidak sholat Jumat maupun tidak sholat maktubah, disunnahkan seseorang meniatkan imam meskipun tidak ada makmumnya. Disunnahkan. Kalau kita sholat sendiri, disunnahkan juga misalkan membaca iqomat sendiri, kemudian meniatkan menjadi imam. Boleh, nggak apa-apa, itu disunnah. Tapi kalau tidak menjadi imam, tidak meniat menjadi imam, tidak apa-apa. Itu tidak ada masalah. Tetapi kalau kita sholat sendiri, kita iqomah sendiri, dan kemudian kita niat imam sendiri, ini dianggap menjadi sunnah. Wa tusannu fi ghairihima. Itu disebut di sini. Faslun ghuslul mayyiti, insyaallah pada sesi berikutnya adalah tata cara untuk membersihkan mayit atau memandikan mayit. Setelah itu zakat, setelah itu puasa. Insyaallah nanti pelan-pelan ada barokahnya kita membaca kitab ini. Yang paling penting ini kita mempelajari agama, meskipun sedikit bisa dipraktekkan untuk kebaikan kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.